Shalom Jemaat GSJA CWS Kelapa Gading. Kita percaya kebaikan Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Selamat datang di Church Online GSJA CWS Kelapa Gading. Di minggu pertama ini, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dan perjamuan kudus yang nanti akan kita laksanakan. Saya undang jemaat untuk mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Ikutlah bernyanyi saat pujian dinaikkan. Fokuskan hati kita saat firman Tuhan disampaikan. Kebenaran firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Budi Setiawan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mempersiapkan hati kami dengan baik, dan biarlah firman yang disampaikan dapat memberkati dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadianku.
Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu baik. Dia menuntun kita sampai saat ini, dan segala yang tidak kita ketahui dan tidak kita kuasai, kita serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah hati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, satu kali ada dua orang Yahudi yang sedang bekerja di kantor mereka, dan salah satunya mendapat kabar mengejutkan tetapi menggembirakan. Lalu ia berteriak kecil dengan berkata, haleluya! Dan temannya mendekatinya dan berkata, oh ternyata kamu orang Kristen ya. Nah saudara-saudara, temannya ini yang disebut sebagai orang Kristen, dia mengernyitkan dahinya. Sebab mereka sama-sama orang Yahudi, tetapi mengapa gara-gara sebutan haleluya itu, lalu temannya berkata bahwa dia adalah seorang Kristen. Nah, bisa jadi karena sekalipun kata haleluya adalah kata Ibrani, tetapi sangat sering digunakan di kalangan kita orang Kristen sebagai interjection, ya. Walau bukan merupakan ajakan untuk memuji Tuhan, hanya ekspresi pribadi, dipakai di mana saja. Nah, kalau untuk hal-hal umum mungkin orang Yahudi tidak memasalahkannya. Tetapi jika dikaitkan erat dengan Yesus anak Allah, biasanya orang Yahudi tidak ikut mengucapkannya. Juga mereka biasa menggunakan kata ini di dalam doa-doa yang disebut sebagai doa Halel, yang menggunakan Mazmur 113-118 atau sampai 150 pada hari raya orang Yahudi. Semua itu dilakukan, saudara-saudara, sebagai ungkapan syukur dan pujian. Dan hari ini saya ingin mengkhususkan perhatian saudara-saudara pada kata haleluya. Karena ini adalah kata yang sangat umum, ya saudara-saudara. Kata umum yang sangat Hebraistik, tetapi sudah dipakai hampir oleh semua orang Kristen di dunia ini. Dan bentuk kata ini di dalam bahasa Ibraninya adalah yang kita sebut sebagai second person imperative masculine plural. Jadi saudara-saudara, kata itu dimaksudkan sebagai ucapan kepada banyak orang sebagai perintah untuk memuji Tuhan, ya. Dan dalam kata ini saudara-saudara terkandung makna cheering, shouting, dan clapping, ya, seperti yang saudara lihat biasanya pada akhir dari sebuah konser di mana orang berdiri dan bertepuk tangan. Saudara-saudara, isi dari pasal 146 sampai 150 itu didorong oleh satu ayat penting di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-21, yang bunyinya begini, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur, kelima pasal bagian akhir dari 150 pasal dalam kitab Mazmur disebut sebagai Mazmur Haleluya. Ya, karena saudara akan temukan bahwa kelima pasal di bagian akhir dari kitab Mazmur itu dimulai dengan kata haleluya dan diakhiri dengan kata haleluya. Fokus daripada kelima pasal haleluya ini, saudara-saudara, benar-benar pujian yang terkait dengan siapa Tuhan dan apa yang dilakukannya. Terutama karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, kata haleluya itu sebenarnya gabungan dari dua kata penting, yaitu halelu dan yah. Nah, kata halelu yang berarti praise ye, jadi pujilah, hai kamu pujilah, ya. Lalu kemudian kata yah yang diambil dari nama diri dia yang menyatakan diri kepada Musa di padang gurun, yaitu Yahweh semesta alam. Jadi kalau kita bisa berikan arti, saudara-saudara, kata haleluya adalah kata yang berbunyi, kamu semua pujilah Tuhan. Jadi ini semacam command, perintah agar kita memuji Tuhan. Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur, kata haleluya itu tidak bisa berdiri sendiri atau kita sebut sebagai cukup pada dirinya. Karena kata itu harus dibarengi dengan isi pujiannya. Isi pujiannya apa? Itu sebabnya kelima kitab Mazmur di bagian akhir dari pasal 146 sampai 150 itu berisi puji-pujian kepada Tuhan. Nah, sedangkan ekspresi pada kita itu memang beda. Ya, kita merasa haleluya adalah sebuah pujian ekspresif yang spontan,
langsung dan kita pikir bahwa sudah ada isinya. Padahal sebenarnya bukan, saudara-saudara. Nah, kata gabungan ini, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, ada 24 ayat dalam kitab Mazmur, ya. Mulai dari pasal 104 sampai pasal 150. Saudara-saudara, sedangkan pasal 105 sampai pasal 106 masih termasuk sebagai Mazmur yang dituliskan oleh Daud. Saudara-saudara, untuk menggunakan kata itu di dalam keseharian bagi orang Yahudi, mungkin mereka tidak menggunakannya seperti kita orang Kristen. Kalau mereka menyebut haleluya, maksudnya adalah seruan ajakan agar seluruh jemaat memuji Tuhan. Nah, ini di dalam konteks doa mereka di sinagog dan di bait Allah pada masa lalu. Atau mungkin sekarang di sinagog-sinagog, saudara-saudara. Nah, apakah saudara memperhatikan juga bahwa sebenarnya kata itu tidak dipakai, saudara-saudara, oleh Yesus maupun juga oleh para murid, ya. Mungkin saudara tidak akan temukan kata itu, saudara-saudara, di dalam ucapan Yesus maupun para murid. Kecuali, saudara-saudara, Yohanes di bagian tulisannya, kitab Wahyu bagian akhir, di situ disebutkan tentang haleluya sebagai ucapan yang diungkapkan di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, di kalangan orang Kristen, sekali lagi biasanya itu merupakan ungkapan sukacita, bahagia diri sendiri, ya. Tetapi bukan ajakan untuk orang lain agar ikut memuji Tuhan, ya. Saudara-saudara, kata ini memang luar biasa, saudara-saudara, karena tidak diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Saudara perhatikan nggak? Bahwa semua orang ya di berbagai tempat mengatakan haleluya, kata yang sama. Nah, itu dibiarkan dalam bentuknya dalam bahasa Ibrani. Karena mungkin terlalu otentik kata tersebut. Itu yang dikatakan oleh Jonathan Lipnick, seorang profesor dari Israel Institute of Biblical Studies. Dia mengatakan bahwa kata ini dipertahankan bentuk Ibraninya karena terasa seperti akan merusak arti sesungguhnya kalau dirubah katanya. Saudara-saudara, atau mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Maka dipertahankanlah kata itu adalah haleluya. Nah, saudara-saudara, coba saudara bayangkan bahwa kata ini, kata haleluya ini, itu tidak saudara temukan juga dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Mazmur pasal yang ke-104. Artinya tidak pernah digunakan. Ya, saudara tidak akan temukan, lalu tiba-tiba kata itu muncul, mulai dipakai, lalu populer, lalu di dalam kitab Wahyu kata itu yang diucapkan di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, ini sesuatu yang mungkin dimengertinya begini. Malaikat tidak pernah mengajarkannya. Allah sendiri barangkali tidak mengatakannya. Sebab di dalam Alkitab dari Kejadian sampai kepada Mazmur pasal 104, saudara tidak akan menemukannya. Dan tidak ada seorang pun yang telah menuliskannya, saudara-saudara, sampai ke bagian tersebut. Dan ketika Daud menuliskannya, saudara-saudara, saudara bisa perhatikan begini, bahwa kata itu diciptakan di bumi, kemudian dipakai di surga. Daud pertama kali dibawa urapan Roh Kudus menggunakannya di dalam Mazmur pasal yang ke-106, yang dipercayai sebagai bagian daripada yang dituliskan oleh Daud. Salah satu dari 73 Mazmur yang dituliskannya. Mazmur berisi 150 pasal, dan saudara-saudara 73-nya dituliskan olehnya. Dan kalau saya bisa bacakan kepada saudara-saudara, Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Ya, ayat yang ke-1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Saudara-saudara, betapa hebatnya kata ini. Sehingga ketika Daud dibawa inspirasi Roh Kudus menuliskannya. Dan saudara-saudara, kata-kata ini spontan masuk ke dalam kasanah bahasa atau kasanah dictionary ilahi di dalam kerajaan surga, dan kemudian mulai dipakai sehingga malaikat, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan menggunakannya di dalam kekekalan untuk memuji Tuhan atau memberikan pujian, mendorong orang
untuk memuji dan memuliakan Allah. Kata ini, saudara-saudara, memang tidak mungkin hilang begitu saja atau tidak ditemukan di dalam Perjanjian Baru kecuali di dalam kitab Wahyu. Kita masih bisa melihat kemungkinan jejaknya. Misalnya di dalam anjuran di kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 ya, yang dituliskan oleh Paulus berkata begini, "Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia." Dan saudara juga bisa temukan di bagian lain dari tulisan Paulus yang kemungkinan besar di dalamnya terkandung maksud tersebut, saudara-saudara, yaitu ketika disebutkan Efesus 1 ayat yang ketiga, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Bisa jadi ungkapan sejenis kata haleluya itu dimaksudkan di dalam bagian tersebut, walaupun mungkin tidak dituliskan. Saudara-saudara, kata haleluya ini seperti saya sudah katakan merupakan gabungan dari dua kata itu dan sudah sangat sering kita pakai, dan penggunaan sebenarnya itu adalah untuk mendorong orang, memberikan perintah dan ajakan agar kita memuji Tuhan, bukan ekspresi diri sendiri seperti kalau kita berkata puji Tuhan, ya, terpujilah Tuhan. Bukan begitu maksudnya, sebab kata itu adalah semacam ajakan perintah agar kita bersama-sama memuji Tuhan. Arti sesungguhnya mungkin kalau kita pakai bahasa modern begini, ayo puji Tuhan dong saudara-saudara. Nah, ini jadi sejenis perintah ajakan. Ya, sekali lagi bukan ucapan spontan belaka seperti kata syukurlah, puji Tuhan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat tentang the reason to say haleluya, ya, jadi alasan untuk mengatakan haleluya menurut Mazmur pasal yang ke-150 yang disebutkan sebagai Mazmur konklusif atau Mazmur penutup dari pasal-pasal tentang Mazmur haleluya yang sudah dimulai dari pasal 146 sampai terakhir 150. Saudara-saudara, saudara akan temukan bahwa kata haleluya itu dipakai sebagai kata pembuka ya untuk setiap pasal dari 146 sampai kepada 150. Dan juga pada bagian yang lebih besar yang disebut sebagai Mazmur Halel yang dipakai di dalam doa-doa orang Yahudi. Saudara-saudara, yang pasti bahwa kata itu adalah kata yang luar biasa, ya, 24 kali di dalam kitab Mazmur disebutkan. Walaupun ada yang mengatakan 22 kali, tetapi orang Yahudi menyebutnya 24 kali ada di dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara, pasal haleluya ini dituliskan untuk sebuah tujuan yang sangat khusus. Sekalipun mungkin kita tidak tahu siapa penulis kelima pasal yang terakhir itu, saudara-saudara, bisa saja orang mengatakan bahwa itu adalah dituliskan oleh Daud, Raja Daud, tetapi mungkin saja orang akan mengatakan bahwa isinya menggambarkan sesuatu yang tidak ada pada zaman Daud. Jadi bisa jadi bahwa itu dituliskan oleh orang lain. Nah, Mazmur menyebutkan banyak sekali alasan mengapa kita semua disuruh untuk memuji Allah pencipta langit dan bumi. Saya kasih contoh, saudara-saudara, bagaimana Mazmur haleluya ini memberikan petunjuk dan alasan mengapa kita mesti bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan. Ya, misalnya Mazmur 146 ayat 6 sampai 7, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Ya, saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-146. Tetapi dalam pasal 147 ayat 13 sampai 14 bunyinya begini, ya, sebagai alasan agar kita memuji Dia. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Saudara-saudara, bukan hanya itu saja. Kalau kita pergi ke Mazmur pasal yang ke-148
ayat yang ke-13 sampai 14 kita temukan alasan lain mengapa kita harus haleluya, ya, mengapa kita harus memuji Dia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi selalu dibuka dengan kata haleluya, ditutup dengan kata haleluya. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya di dalam Mazmur pasal yang ke-149 ayat yang keempat, alasan lain yang ditunjukkan oleh firman Allah. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Walaupun hanya beberapa ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-150, tetapi pasal 150 itu dapat merangkum semua poin yang ada di dalam pasal 146 sampai pasal 149. Dan ini berisi semua pujian totally seluruhnya untuk Allah. Ya, ditujukan kepada Allah. Dan kata haleluya ini, saudara-saudara, dianggap sebagai perintah terkuat dari suku Lewi kepada jemaat yang sedang hadir dan berkumpul di bait Allah agar memuji Dia, memuji Tuhan. Walaupun saudara-saudara mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa kata haleluya sebagai kata pujian tertinggi kepada Allah, karena kata itu sebenarnya bukan berisi pujian kepada Tuhan, tetapi perintah, ajakan agar kita memuji Dia. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, dia mesti diikuti dengan kata-kata lain atau didahului dengan kata-kata lain, ya, yang berisi pujiannya. Saudara-saudara, ayat terakhir berisi perkataan begini di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ini merupakan perintah ajakan sekali lagi bagi kita semua agar kita memuji Dia. Dan pertanyaannya adalah di mana kita memuji Allah? Nah, ayat yang ke-1, saudara-saudara, yang berbunyi begini. Kalau saudara perhatikan katanya sangat indah sekali. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Saudara-saudara, dan ini yang menyatakan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bahwa memang sudah sewajarnya orang yang datang ke rumah Tuhan akan memuji Tuhan. Tetapi sekarang, saudara-saudara, kata haleluya ini bukan hanya dimaksudkan agar kita memuji Tuhan itu di rumah Tuhan, tetapi di mana saja. Ya, di mana saja, saudara, kita memuji Dia sebab Dia adalah Tuhan semesta alam yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Lalu dari ayat yang ke-1, saudara-saudara, juga dikatakan bahwa pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawala yang berbicara juga tempat kediaman Tuhan, tempat di mana para malaikat memuji Dia. Dan ini berarti, saudara-saudara, seluruh bumi ini, seluruh dunia ini, di muka bumi harus mengenal Tuhan. Di alam sana pujian kepada Tuhan. Dan kita berdoa, saudara-saudara, Dia yang diungkapkan oleh Yesus Tuhan kita, yang kita kenal di dalam Yesus dan melalui Yesus, akan dikenal juga di seluruh muka bumi ini. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 berkata, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau saya bisa simpulkan untuk ayat yang ke-1, bahwa jika kita berkata sekarang haleluya, maka ingatlah, saudara-saudara, bahwa dengan berkata begitu, kita sedang mengatakan bahwa tidak ada tempat di dalam muka bumi ini untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Di segala tempat di muka bumi ini ada tempat untuk bersyukur, ada saat dan alasan bersyukur. Jika kita berkata haleluya, maka ingatlah juga bahwa tidak ada musim hidup saudara dan saya yang lewat tanpa pujian kepada Allah. Dan jika kita berkata haleluya, maka ingat juga, saudara-saudara, bahwa di bumi dan di sorga, di setiap musim hidup kita, di setiap keadaan kita, kita akan selalu memuji Dia. Amin, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat, saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua tentang apa saja sih yang kita harus puji, ya, dari Tuhan, saudara-saudara, tentang apa yang dikerjakannya,
apa yang dilakukan oleh Allah, karya-karyanya yang luar biasa, dan juga tentang kebesaran dirinya, ya saudara-saudara. Dan kalau kita tanya sebenarnya sekarang, mengapa kita kekurangan pujian di dalam doa kita? Mungkin saja saudara-saudara kita mengungkapkannya lebih banyak di dalam nyanyian-nyanyian rohani kita. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, mengungkapkan rasa syukur dan memuji Dia. Kita adalah bangsa yang suka menyanyi. Ya, tidak bisa hidup seimbang dan normal tanpa menyanyi, saudara-saudara. Bahkan salah satu solusi terhadap masalah kejiwaan kita adalah dengan menyanyi. Hanya memang kita harus akui bahwa keadaan saat ini membuat kita harus waspada. Ya, agar tidak bernyanyi di dalam kelompok-kelompok oleh karena kemungkinan kita atau seseorang bisa menularkan virus yang berbahaya. Nah, bayangkanlah saudara-saudara bahwa para malaikat memuliakan Allah, ciptaannya semua memuliakan dan memuji Tuhan. Nah, mengapa mereka memuliakan Allah? Karena mereka mengenalnya, karena mereka mengetahui siapa Dia. Saudara-saudara, bagaimana jikalau kita dengan kemampuan mata kita hanya bisa melihat samar-samar tentang keindahan alam di suatu tempat. Tapi tiba-tiba ya mata saudara dan saya menjadi terang dan segera kita akan mengucapkan pujian tentang indahnya ciptaan Tuhan. Kita bisa saja mengalami katarak rohani, saudara-saudara, yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan dengan yang sebenarnya. Dan itu menghalangi kita juga untuk mengerti firman dengan baik. Dan tidak tahu, saudara-saudara, bahwa Allah kita itu menciptakan segala sesuatu dengan kuat kuasanya. Saudara-saudara, membaca Alkitab dengan pengertian itu akan membuat kita memuji Tuhan setiap saat. Kekayaan karya dan perbuatannya itu sangat hebat kalau kita pahami, kalau kita renungkan dalam setiap aliran darah kita, saudara-saudara. Ada mujizat yang kalau direnungkan kita bersyukur pada Tuhan dan kita memuji Dia. Ada pertolongan Tuhan. Seandainya saja saudara dan saya mengetahuinya, kita akan selalu memuji Tuhan. Kalau saja saudara bisa melihat pertolongan dan perlindungan Tuhan setiap hari, saudara akan memuji Tuhan. Saudara akan memuliakan Tuhan. Sayangnya saudara-saudara, mungkin kita tidak menyadarinya. Banyak dari kita tidak menyadari pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita menyebutnya kejadian-kejadian yang kebetulan, tetapi Allah menyebutnya rancangan Tuhan. Saudara-saudara, saya dengarkan kata-kata dari lagu David Cohen yang menuliskan lagu Haleluya. Tetapi saudara-saudara, kali itu dia membuat sebuah lagu dengan judul Anthem. Dan dia menuliskan perkataan begini, ya, lupakanlah persembahanmu yang sempurna. Segalanya punya keretakan. Dari keretakan itulah cahaya masuk. Saya pikir betul yang dia ungkapkan. Dia menangkap apa yang sering kita lupakan dan abaikan. Yaitu apa? Jalan Tuhan, rencana Tuhan. Di luar dan lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan. Saudara-saudara, jadi kalau kita berkata haleluya, maka ingatlah bahwa kita harus bisa kenal Dia dari pengalaman, dari firman, dari kata orang, dan bagaimana Ia menolong kita dengan cara yang kita sebut sebagai, saudara-saudara, kejadian-kejadian yang di luar dugaan dan kejadian-kejadian yang kita sebut sebagai kebetulan. Jika kita berkata haleluya, maka ingatlah saudara-saudara bahwa ada banyak yang kita tidak pahami. Tetapi semua terjadi di dalam rancangan agung Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, yang ketiga kalau kita bicara mengenai peralatan untuk memuji Allah, saudara bisa perhatikan di dalam pasal 150 ayat 3-5, saudara-saudara, semua yang bisa menyalurkan excitement yang dipakai oleh manusia dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Ya, apa saja, saudara-saudara. Dan kita bersyukur pada Tuhan, ya, semua peralatan yang ada yang kita biasa pakai dapat kita pakai untuk memuliakan Dia, untuk memuji Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika kita berkata haleluya, maka ingatlah bahwa dari semua yang bisa kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, harus kita pakai untuk memuji Dia. Dan apa saja talenta saudara, milik kita, diri kita, dan haleluya akan kita gunakan untuk memuji Dia. Saudara-saudara,
Dan berikutnya kalau kita katakan bahwa semesta memuji Allah, karena biarlah segala yang bernafas itu memuji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, segalanya, setiap makhluk, setiap saat, ya, dan dengan segala macam cara, haruslah naik pujian di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau begitu, ya, setiap kali kita berkata haleluya, maka ingatlah tentang beberapa hal ini. Bukan hanya sebagai sebuah ungkapan dari hati saudara-saudara menyebut haleluya, tetapi begitu kita mengucapkan kata haleluya, ingatlah bahwa di dalam dunia ini tidak ada tempat untuk tidak bersyukur. Tidak ada tempat untuk tidak memuji Tuhan. Selalu ada tempat, selalu ada saat, selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Dan jika kita berkata haleluya, saudara-saudara, tidak ada musim hidup kita yang akan lewat tanpa pujian kepada Allah. Amin, saudara-saudara. Dan jika kita berkata haleluya, ingatlah saudara-saudara, di bumi dan di surga, ya, setiap musim hidup kita, setiap saat selalu naik pujian di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara, jika kita berkata haleluya, maka kita sedang mengingatkan diri kita, sedang mengingatkan sesama kita bahwa kita harus bisa mengenal Dia dari pengalaman, dari firman Tuhan, dari kata orang, dan bagaimana Dia menolong kita dengan cara yang kita sebut kejadian tidak terduga dan kejadian yang kebetulan. Saudara-saudara, dan jika kita berkata haleluya, maka ingatlah bahwa ada banyak yang tidak kita pahami, tetapi semua akan terjadi di dalam rancangan agung Tuhan. Itu sebabnya kita memuji Tuhan. Saudara-saudara, ajakan yang di dalam perkataan haleluya menyadarkan kita, ya, bahwa ini perkataan ini mengajak kita untuk pergi lebih dalam dan mengetahui alasan mengapa kita memuji Dia. Kalau kita berkata haleluya, ingatlah saudara-saudara, dari semua yang bisa kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan akan kita pakai. Apa saja talenta kita, milik kita, diri kita, dan segala hal yang ada di sekitar kita. Biarlah setiap makhluk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau ajaib bagi kami. Tuhan Yesus, sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kiranya Engkau akan menuntun pikiran kami, Engkau meneduhkan hati kami semua. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau menyadarkan kami kata yang sering kami pakai, yaitu haleluya. Ternyata di dalamnya mengandung arti yang begitu dalam, mengandung arti yang begitu hebat, yang memberi kepada kami Tuhan Yesus kesadaran baru, bahwa kata-kata itu betul-betul harus diisi dengan pujian kepada Tuhan. Kata-kata itu mengandung ajakan perintah agar kami memahami mengapa kami memuliakan Tuhan, mengapa kami memuji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, saya persilakan saudara-saudara untuk menyiapkan semua unsur-unsur itu bagi diri saudara atau bagi keluarga kita. Saudara-saudara, kita sudah siap untuk melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini, maka saya minta agar saudara-saudara mengangkat kepingan atau potongan roti atau biskuit yang ada di tangan saudara yang melambangkan tubuh Kristus. Saya akan membacakan firman Allah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 yang berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan itu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa menghayati kehadiran-Mu dan Engkau layak untuk dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Biarlah setiap makhluk yang bernafas akan memuji nama-Mu, sebab Engkau ajaib, Engkau heran, dan Engkau berlaku adil terhadap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih kita sudah bergabung bersama-sama di dalam Church Online Gereja kami. Dan kiranya saudara-saudara akan tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Keterbatasan memang ada, tetapi sukacita dan berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi saudara-saudara, haleluya, muliakanlah Tuhan dan tidak ada alasan untuk tidak berterima kasih, bersyukur, dan meninggikan Dia, memuliakan Dia. God bless.